Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita harus semangat setiap pagi bangun memulai segala sesuatu dengan semangat dan antusias. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali lagi menikmati hari yang baru. Kita menyadari hidup ini perlu Tuhan setiap paginya. Pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan kembali lagi, mau mendengar pesan-pesan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami semua. Pagi hari ini kami mau belajar kembali lagi mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah bukan pekerja biasa. Diambil dari Kejadian 39 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah menarik, yaitu seorang doktor lulusan Stanford University bernama Dr. Tsai Ming-ji. Ia memutuskan untuk menjadi seorang sopir taksi setelah kehilangan pekerjaannya. Ia berani menghadapi hidup dengan melakukan pekerjaan yang mungkin jauh dari impiannya, tapi ia juga tetap melakukan hal yang terbaik. Ia mencatatkan pengalamannya sebagai sopir taksi dalam sebuah blog, A Singapore Taxi Driver's Diary. Ini menjadikan dia sebagai sopir taksi yang luar biasa, bukan sopir taksi biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf juga pernah mempunyai pekerjaan yang bukan merupakan impiannya. Menjadi budak jelas bukan impian siapa-siapa. Apalagi Yusuf adalah anak dari orang kaya. Namun apa daya, ia dijual dan harus menjadi budak. Pilihannya hanya dua, sekedar menjadi budak biasa saja atau tetap bisa menjadi budak yang terbaik. Dalam situasi sulit, Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan menjadikan ia tidak jadi budak biasa, tapi justru budak yang luar biasa. Ia berkuasa dan ia bisa menguasai seluruh rumah tuannya sebagai bukti bahwa pekerjaannya dilakukan dengan baik, hingga kepercayaan pemilik rumah jatuh ke tangan Yusuf. Mari hari ini kita belajar, kalau kita berusaha memberi yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan, kita bisa saja jadi guru yang luar biasa, dokter yang luar biasa, pegawai yang luar biasa. Segala hal yang di tangan kita menjadi luar biasa saat kita mau menjadikan Tuhan juga menyertai dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita bukan menuntut ini dan itu, tetapi berjalan bersama Tuhan dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memampukan kita memberi yang terbaik di tengah kondisi yang gak ideal sekalipun. Ingat, Tuhan harus dimuliakan di tempat kita berkarya, hingga kita menjadi bukan pekerja biasa,
tapi pekerja yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Mungkin tidak sebesar ekspektasi kami, tapi kami mau bersyukur dengan apa yang kami miliki. Dan kami tetap percaya saat kami bisa mengerjakannya dengan baik, bertanggung jawab, Engkau juga Allah menyertai hingga membuat pekerjaan kami juga berhasil. Kami juga memiliki promosi, bahkan kami bisa dipercaya oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami tak lupa memohon berkat juga menyertai kami dari pagi sampai malam. Hidup kami senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.